Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke video ke-18 kalau tidak salah ya. Jadi aplikasi kita ini sudah hampir selesai ya. Coba kita lihat dulu seperti ini tampilannya. Jadi sudah ada di sini master buku, kemudian peminjaman. Ada masalah ini dengan peminjaman. Kemudian ada pengembalian buku ya. Dan yang terakhir ini adalah perpanjangan yang ini. Jadi aktivitas di perpustakaan itu secara garis besar ya, orang mengelola buku. Buku ini diadministrasikan di master buku. Jadi judulnya apa, pengarangnya siapa, kapan dibeli, itu disimpan di master buku. Kemudian setelah itu buku dipinjam oleh siswa. Setelah dipinjam kemungkinannya diperpanjang. Kemungkinannya lagi dikembalikan ya. Jadi pinjam kembali. Dipinjam, dikembalikan, dan diperpanjang. Kemudian terakhir nanti adalah laporan-laporan ya. Kira-kira seperti itu. Ini antara pinjam dengan perpanjangan ini mirip-mirip ya. Jadi kita tambahkan saja, kita copy saja itu form pengembalian ya. Kita ambil form pengembalian, kita cloning dia menjadi form perpanjangan. Jadi layoutnya mirip-mirip ya. Ini panjang, kita modify, kira-kira mirip-mirip seperti ini. Jadi ada combo bulan, ada text box untuk mencari siswa. Kemudian di sini ada layout daripada peminjaman. Kita buat saja di sini. Jadi petugas perpustakaan begitu ada siswa mau memperpanjang bukunya, maka yang dilakukan petugas perpustakaan adalah memasukkan nama siswa yang bersangkutan, kemudian data dicari di database, kemudian petugas perpustakaan hanya tinggal mengklik saja, mengklik buku yang dipinjam ya. Kira-kira seperti ini kalau kita jalankan. Saya ulangi, kita jalankan begini, kemudian kita pilih bulannya. Nah, akan tampil seperti ini. Jadi ada kolom nomor, ada kolom X. Ini kolom X ini adalah maksudnya ketika mau dikembalikan buku tinggal dicentang saja ya. Kira-kira yang dilakukan oleh petugas perpustakaan adalah misalnya si Wiwi mau mengembalikan buku, maka dia ketik Wiwi seperti ini. Baru cari tidak ada Wiwi. Oh sorry. Ini cariannya beda ya. Kira-kira begitu ya. Anggap saya benar itu tadi ya. Jadi ditampilkan begini. Kemudian data ditemukan. Yang paling bawah saya Abdi. Maka petugas akan mengklik ini. Diklik ini, kemudian muncul pertanyaan, yakin ini mau diperpanjang peminjamannya, nah, maka dikerjakan itu ya. Saya kira begitu. Nah, kita modifikasi ya, ini karena ini kita copy dari form peminjaman, kita modifikasi. Di sini di form carinya kita rubah ya. Dari C kembali, ini C kembali kita ganti menjadi C panjang ya. Kursor kembali kita ganti dengan kursor panjang. Kita pakai find replace saja ya. Kita ganti semua tulisan C kembali.
menjadi C panjang. C panjang. Kursor perpanjangan maksudnya ya. Itu hanya istilah saja. Kita replace ya, find, baru kita replace, maka C kembali menjadi C panjang. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba. Kita tampilkan dulu data, baru kita cari sini Wiwi tadi tidak ketemu ya. Nah, maka ditemukan Wiwi. Nah, setelah ketemu, maka petugas perpustakaan adalah mengklik ini. Tanda centang ini, yang kotak ini. Kotak centang ini tinggal diklik begini. Nah, maka muncul. Yakin buku, nah ini judul buku, diperpanjang masa pinjamnya. Nah, jawabannya yes, no. Jika dijawab yes, maka berubah ini. Ini Wiwi punya. Wiwi seharusnya kembali tanggal 20 karena diperpanjang menjadi tanggal 15 bulan November ya. Kita tetapkan 2 minggu masa peminjaman ya. Diperpanjang 2 minggu. Seperti itu. Kita tutup dulu. Nah, perubahannya di mana? Di sini. Di yang agak berbeda di sini di wrap isi grid. Ya, isi gridnya ini hampir sama sebenarnya, cuma agak berbeda dia. Karena kalau di peminjaman itu dia polos-polos saja. Sedangkan yang ini gridnya ini ada di dalam grid ada checkbox. Ya. Bedanya ini di dalam grid ada checkbox. Jadi kita lihat ini. Nah, ada checkbox. Nah, sedangkan kalau pinjam, ya, coba kita buka pom pinjam ya. Pinjam, pom kembali. Ini pom kembali ini dia datar-datar saja. Jadi tidak ada kolom yang ini, dia cuma berupa text box semua ya. Sedangkan yang tadi di pom kembali itu ada kotak cek di dalam grid. Nah, yang mau kita anukan di sini adalah bagaimana memasukkan objek itu ke dalam grid. Objek form ya. Nah, kita kembali ke form panjang seperti ini. Jadi caranya memasukkan objek ke sini ya. Nah, seperti ini contohnya ini. Ini kan gambar text box semua ini. Nah, cuma yang di kolom kedua ini yang berupa gambar checkbox. Nah, bagaimana caranya memasukkan ini adalah misalnya di kolom 1, 2, 3, 4. Ke kolom 4 ini kita mau masukkan misalnya checkbox ya. Kita tampilkan dulu form control ya. Misalnya di kolom keempat kita mau masukkan combo. Nah, combo kan yang ini kan. Ini combo box. Jadi caranya diklik kanan ini baru edit. Kita edit ini grid, kemudian klik objek yang mau dimasukkan. Jadi ini kita combo ini dalam contoh ini. Kita klik combo baru kita taruh di sini di kolom keempat. Di kolom yang akan diisi dengan objek ya. Kita klik seperti ini, maka objek sudah masuk ke sini, tapi belum kelihatan. Caranya menampilkan adalah klik ini kolom keempat, jadi grid, kolom keempat, mana kolom 4? Grid kolom 4, ini, baru kita bilang klik ini data, ya. Klik properti data, baru pilih current control. Sekarang current controlnya text 1. Nah, dari text 1 kita ganti dengan combo 1 ya. Perhatikan ini nanti keluar di quiz. Ya. Jadi
Yang sekarang ini current kontrolnya, kontrol di kolom 4 itu text box. Kita mau ganti menjadi combo box. Jadi caranya klik ini current control, baru kita klik ini yang di sini. Ini. Klik yang ini, baru ganti menjadi combo. Nah, maka yang di sini sudah combo. Ya. Di sini sudah combo. Nah, caranya menampilkan supaya dia tampil combo di sini, bukan text box. Nah, ketika di refresh ini grid, maka ada satu reserved boot untuk merefresh itu ya. Perintahnya contohnya ini. This kolom 2 spares sama dengan 0 ya. Spares ini ya. Spares tulisannya ini. Saya copy ke Microsoft Word ya. Perhatikan ini nanti keluar di kuis. Jadi supaya dia tampil di kolom itu bukan tampilan text box, tapi dia tampilannya berupa combo atau objek yang lain yang kita masukkan ke dalam, maka harus ada klausa ini, di ini. This kolom 2 spares sama dengan 0. Nah ini ya. Saya geser dulu. This kolom 2 space 0 ya. Supaya dia tampil ini ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita buktikan lagi. Set. Jadi kalau kita klik sini bulan, maka ditampilkan, dan kolom 2 ini dia berupa kotak centang, ada di dalam kolom kedua. Tadi kita juga sudah contoh tadi di kolom keempat. Kolom keempat itu berarti 1, 2, 3, 4 yang berisi nama siswa ya. Nah, kalau kita rubah itu space kita tambahkan di sini klausa ya. This kolom 4 spares sama dengan 0 juga. Kita lihat hasilnya. Nah, maka di kolom kedua ini muncul ini combo. Combo ya, bukan text box. Nah, itu begitu teknik memasukkan objek ke dalam grid. Tentu saja ini dimaksudkan agar ya, memudahkan operator dalam melakukan eksekusi tugas ya. Jadi tidak perlu lagi misalnya orang mengetik sesuatu orang tinggal klik saja, maka selesai pekerjaan. Kira-kira begitu maksudnya. Kita hapus dulu ini karena tidak cocok kalau ada combo di situ. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang ini sudah ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini untuk mempermudah interface antara operator dengan database ya. Jadi begitu diklik begini, maka kita lihat dulu ya. Seperti ini contohnya. Di Abdi ini dia harus mengembalikan bukunya tanggal 20 Agustus 2021. Ya, seharusnya ini ya. Nah, karena diperpanjang, jadi kalau dicontreng gini, yakin judul buku diperpanjang. Ketika dijawab yes, maka coba perhatikan, maka tanggal kembali itu diperbarui ya. Nah, tanggal kembali ini berubah menjadi 15 November. Tadinya 8 Agustus ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita mau lihat ini. Jadi
supaya bisa berjalan seperti itu, maka kita tempatkan ya, kita buat satu fungsi ya, kita buat satu fungsi namanya panjang ini ya. Ini fungsi namanya panjang. Kita copy ini panjang, Ctrl A, Ctrl C. Kita masukkan di Microsoft Word ya, biar bisa dilihat. Ctrl A, kita paste di sini. Seperti ini, kita atur dulu layoutnya biar kelihatan. Marginnya kita kasih narrow. Oke, kita kecilkan dulu ya. Seperti ini, nanti kita analisis ini listing programnya, scriptnya. Nah, kita kembali dulu ke sini. Nah, ada metode panjang ya. Kita ciptakan ini metode, tentu di sini nanti penjelasannya ini scriptnya. Nah, supaya ketika kita contreng ini, kita centang checkbox tadi, ini prosedur panjang ini dijalankan, maka kita taruh di checkbox ya. Checkbox itu berada di kolom kedua, berarti kolom 2 kita pilih check 1. Nah, ketika interaktif check ya. Nah, ingat ini kalau ada pertanyaan metode apa yang dipakai untuk mengganti-ganti pilihan di checkbox perpanjangan peminjaman buku ya. Ingat ini metodenya namanya interaktif check ini ya. Nah, di metode ini kita panggil itu prosedur panjang yang kita buat tadi. This form titik panjang buka kurung tutup kurung ya. Fungsi panjang kita panggil. Seperti itu ya. Nah, kita mau bahas fungsi panjang sekarang. Yang ini ya. Select C panjang. Itu C panjang diciptakan ketika isi grid ya. Jadi ini ada metode namanya isi grid. Sama ini karena kita copy dari di sini diciptakan kursor C panjang. Select C panjang ini maka tercipta ini C panjang ya. Sehingga menjadi ini ya. Nah, kita kembali ke sini. Select C panjang. Nah, pakai ini. If this grid 1 kolom 2 cek 1 value sama dengan 1. Ya, ketika cek 1 nilainya 1. 1 itu adalah ketika perhatikan ya. Ini sekarang nilainya 0 karena tidak ada. Jadi kalau kita klik ini maka dia bernilai 1 kalau ada tanda centangnya. Kalau tidak ada tanda centangnya berarti nilainya 0. Nah, coba saya klik lagi ya. Maka sekarang nilainya 0. Kalau diklik lagi nilainya 1. Kira-kira begitu ya. Nah, oke. Kita lihat kembali di sini listing programnya. Ketika cek 1 nilainya 1. Maka dimunculkan pesan message box yakin buku, kemudian ditampilkan tuh judul buku, diperpanjang masa pinjamnya, ada tulisan perhatian, ada gambar tanda tanya dan seterusnya. Kemudian if X sama dengan 6, ketika petugas perpustakaan menekan tombol yes, ini sudah berulang-ulang ya. Ketika petugas perpustakaan menekan tombol yes, maka select panjang, C panjang ya, kursor panjang. Kita catat variabel PNISN diisi dengan NISN, ID buku diisi dengan ID buku, tentu ID buku yang diklik ya, register diisi dengan register. Kemudian perintah selanjutnya replace kembali with date ditambah 14. Jadi kita sepakati dulu bahwa masa peminjaman buku itu 14 hari. Tapi kalau tidak salah di perpustakaan itu 1 semester ya.
Satu semester itu berarti 6 bulan. Jadi kalau Anda pinjam buku itu bisa dipinjam selama 6 bulan. Jadi kalau lewat 6 bulan berarti Anda kena denda ya. Kira-kira begitu. Ini kan hanya sebagai anu saja, kita sepakati itu hari masa peminjaman itu 2 minggu ya. Replace kembali with, artinya dirubah itu. Dirubah itu yang harus kembali misalnya hari ini ditambah lagi 14. Kira-kira begitu maksudnya. Kemudian select 2. Select 2 itu tabel pinjam ya. Jadi di tabel pinjam juga diisi dengan tanggal kembalinya juga diisi dengan tanggal hari ini ditambah 14. Nah, ini kalau operator menjawab yes. Kalau menjawab no, maka kursor aktif di grid kolom kedua ini. This grid 1 kolom 2 set focus. Ini kalau nilainya 1 ya. Nah, jika selain 1 berarti 0 ya. Nah, kalau 0 maka yang ini yang dikerjakan. Dikembalikan seperti semula nilainya ya. Kira-kira begitu. Nah, ini sudah berapa menit ini? Jam 11. Oke. Selanjutnya ya, kita tutup dulu ini. Nah, ada satu hal ya, coba kita jalankan ini. Ada satu tambahan ilmu buat Anda. Ini kalau kita kasih lebar begini, ini kan kalau gridnya dia ikut lebar. Ya. Kalau dikecilkan, grid ikut kecil. Ya. Nah, lebar ikut lebar ya. Nah ini apa? Text box cari ini dia tidak dinamis ya, tidak bergerak. Nah, supaya ini ada namanya anchor ya. Anchor atau ancor tulisannya lah. Anchor itu bahasanya, bahasa Inggrisnya ini. Anchor. Jadi ada anchor. Jadi kita klik ini objek ya. Klik baru kita cari properti anchor atau ancor. Nah, ancor itu macam-macam. Kalau ancor 15 itu objek tersebut akan diperlebar dan dipertinggi. Kalau ancor 10, jadi nanti kalau Anda jadi programmer nanti hafal sendiri. Kalau anchor 10 itu maka objek akan diperpanjang. Kalau di resize ukurannya dirubah. Ada juga contohnya ini anchor 8, maka objek akan digerakkan ke arah kanan. Jadi ini kalau anchor 8 dia ketika diperbesar dia akan bergerak ke kanan. Kita lihat hasilnya ya. Yang ini saya rubah anchornya menjadi 10. Yang ini anchornya saya rubah jadi 8 ya. Ancor. Terserah Anda. Jadi kalau saya perbesar ini maka dia akan panjang ini text box dan ini akan bergerak ke arah kanan. Atau bergerak ke kanan kan, ini juga makin panjang. Nah, supaya rapi misalnya kita bisa geser ini ke sana ya. Kita geser ke sana ini sampai di sini, ini juga diperpanjang sampai di sini. Kita jalankan ya. Perhatikan ini. Keluar ini nanti di quiz. Nah, dia maka akan panjang mengikuti panjangnya POM. Ini juga tombol cari akan bergerak ke sebelah kanan. Mengikuti ini. Jadi kalau saya kecilkan dia juga ikut ini yang disebut dengan
embedding ya, embedding seperti ini. Ingat tadi, kalau dia mau diperpanjang maka anchornya ketika berubah, anchornya 10 ya. 10 itu jika objek akan diperpanjang. Anchor 15 jikalau objek akan diperpanjang dan dipertinggi. Anchor 8 manakala objek mau digeser ke arah kanan ya, dan seterusnya. Tentu banyak sekali anchor. Jadi Anda cuma menghafal tadi anchor 15, apa itu anchor 15? Anchor 10, anchor 8 ya. Kalau anchor 15 itu contohnya ini ditaruh di grid. Anchornya ini 15, yang ini ya. Jadi maksudnya ini ketika objek diperbesar maka dia akan ikut memanjang ke kanan dan tinggi ke bawah juga berubah ikut ya. Contohnya ini karena anchor 15. Ketika saya gerakkan ini, saya rubah ukurannya pom, dia ikut juga. Kalau saya gerakkan ke atas ke bawah, dia juga ikut. Nah, tuh ikut panjang, ikut pendek, ikut panjang, ikut pendek. Nah, sedangkan ini anchor 10. Jadi kalau digerakkan ke bawah, dia tidak terpengaruh. Dia tidak ikut bergerak ke bawah. Nah, tuh kan, tidak ikut. Ini text box tidak ikut. Tapi kalau kita gerakan ke kiri atau ke kanan, dia ikut. Nah, itu ikut panjang kan. Nah, ikut pendek dia, ikut panjang dia. Sama juga ini, kalau kita gerakan ke kiri, dia akan ikut ke kiri, ini tombol cari. Ini karena anchornya 8 ya. 8 itu digerakkan kiri kanan, 10 itu diperpanjang, 15 itu diperpanjang dan dipertinggi. Oke, itu saja. Mungkin sudah selesai ya, tinggal ini saja apa? Kita buatkan laporan-laporan. Jadi persiapkan diri Anda. Jadi ada nanti yang menurut pengamatan saya, Anda tidak usah ikut ulangan semester ya. Anda sudah saya nyatakan lulus berdasarkan pertemuan daring kita selama ini. Tentu parameternya kehadiran Anda, kuis-kuis yang Anda ikuti bagaimana nilainya. Jadi ketika kuis-kuis Anda bagus, saya anggap Anda sudah lulus ya. Saya kira sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.